Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megeta Selena dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah menghasilkan naskah pada tahun 2015 yang ditetapkan sebagai Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun materi mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yaitu yang pertama, pemakaian huruf. Berikut merupakan pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah huruf abjad, di mana huruf abjad dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua adalah huruf vokal, yang merupakan huruf yang melambangkan vokal. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Yang ketiga, huruf konsonan, yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdapat 21 huruf, kecuali huruf yang melambangkan vokal. Yang keempat, ada huruf diftong, yang ditandai dengan gabungan antara huruf vokal A, I, A, U, E, I, O, I. Yang kelima, yaitu gabungan huruf konsonan, yaitu merupakan gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY yang melambangkan suatu bunyi konsonan. Yang keenam, ada huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat, unsur nama orang, setiap kata nama agama, unsur nama instansi, nama bangsa, unsur geografi, unsur singkatan nama gelar, pada awal kalimat dalam petikan langsung, nama tahun, bulan, hari, dan hari besar seperti hari raya, dan unsur nama peristiwa dalam peristiwa sejarah. Yang ketujuh, ada huruf miring, digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka, menegaskan bagian kata atau kelompok dalam kalimat, dan menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang kedelapan, yaitu huruf tebal yang digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah dicetak miring, menegaskan bagian karangan seperti judul, bab, atau subbab. Yang kedua, ada penulisan kata yang terdiri dari yang pertama, yaitu kata dasar yang ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua, ada kata berimbuhan, di mana kata berimbuhan, imbuhan awal, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Lalu, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Lalu yang keempat, ada gabungan kata, yang dimana dalam penulisannya unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Lalu, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan memberikan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, mirip seperti pada bentuk ulang. Lalu, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis secara terpisah jika mendapatkan suatu awalan atau akhiran. Lalu, gabungan yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis secara serangkai. Lalu, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Yang kelima, ada pemenggalan kata, yang dimana dalam penulisannya, yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dapat dilakukan seperti berikut, yaitu jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Lalu jika terdapat huruf diftong, maka huruf diftong tidak dipenggal. Jika di tengah kata dasar tersebut terdapat huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan suatu bunyi. Pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan kedua. Lalu, pemenggalan kata turunan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya.
Lalu yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain yang pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur tersebut. Lalu nama orang terdiri atas dua unsur atau lebih itu pada bais akhir dipenggal antara unsur-unsurnya. Yang keenam ada kata depan. Nah, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada partikel. Nah, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Dan partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang kedelapan ada singkatan dan akronim, yang dimana dalam penulisannya singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik setiap unsur singkatan itu. Lalu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga yang bukan merupakan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Akronim dan nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Yang kesembilan ada angka dan bilangan, di mana dalam tulisannya angka Arab atau angka Romawi sering dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Lalu bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan suatu ukuran, nilai uang, dan nomor pada alamat. Lalu bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Yang ke-10 ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Lalu sedangkan kata ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Yang ke-11 ada kata sandang, si, dan sang, yang dimana kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada pemakaian tanda baca. Di antaranya, yang pertama ada tanda titik, yaitu dipakai pada akhir kalimat pernyataan untuk di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar. Lalu ada untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Lalu ada dalam daftar pustaka dan untuk memisahkan bilangan ribuan. Yang kedua ada tanda koma yang dipakai pada di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Lalu sebelum kata penghubung, untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya, di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, sebelum dan sesudah kata seru, lalu memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, lalu di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat yang ditulis berurutan. Lalu untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka, di antara bagian-bagian catatan kaki, di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya, dalam angka desimal untuk mengapit keterangan tambahan, dan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Yang ketiga ada tanda titik koma yang dipakai sebagai pengganti kata hubung pada akhir perincian yang berupa klausa untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang keempat ada tanda titik dua yang dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan perlakuan atau percakapan, dan di antara jilid atau nomor halaman, surah, dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Yang kelima ada tanda hubung yang dipakai untuk menandai bagian-bagian yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang selanjutnya untuk menggabung unsur kata ulang.
Lalu untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Lalu untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Dan yang terakhir untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Yang keenam ada tanda pisah yang dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain dan di antara kedua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Yang ketujuh ada tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya dan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedelapan ada tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Selanjutnya ada tanda elipsis yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan dan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dibaca dalam dialog. Lalu yang ke-10 ada tanda petik. Tanda petik ini digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah atau bahan tertulis lain. Lalu untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Lalu yang terakhir untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenali atau yang mempunyai arti khusus. Yang ke-11 ada tanda petik tunggal yang dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain dan mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Yang ke-12 ada tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat dan mengapit huruf atau kata yang kebenarannya di dalam teks lalu mengapit huruf atau kata yang kebenarannya di dalam suatu teks dapat dimunculkan atau dihilangkan dan mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Selanjutnya yang ke-13 ada tanda kurung siku yang dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain dan digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat yang terdapat dalam tanda kurung. Yang ke-14 ada tanda garis miring yang dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat sebagai pengganti kata dan atau dan setiap dan untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi. Yang ke-15 ada tanda penyingkat atau apostrof yang digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Dan materi yang terakhir adalah penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu unsur asing yang belum terserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia dan unsur asing yang dalam pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.